Kita kasih berlagi sayang ya. Kita nyanyi lagu bersama Indonesia pada hari ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Terima kasih buat lagu spesial sebagai lagu penutup kita sore hari ini. Jangan lupa hadirin kita tanggal 10 Halo, bertemu lagi teman-teman. Kali ini ada yang menarik ini dari postingan Mas Yun di akun kedua, di akun yang santri ngarit. Ini nggak tahu ini sengaja Mas Yun membuat VT yang seolah itu apa namanya, keras atau bagaimana, saya juga nggak paham ini. Aduh, ngeri sekali ini Mas Yun ini. Ini mulai kelihatan aslinya Mas Yun. Captionnya ini nggak tahu ini arahnya sebenarnya kemana ini. Lihatlah orang-orang yang ingin memanfaatkan saya satu persatu gugur karena ulahnya sendiri. Ini ranjau ini sebenarnya. Arahnya nggak jelas ini, atau bisa juga memang salah satunya ke yang sedang heboh kemarin tentang Pak RT. Di postingan saya sebelumnya juga sudah saya bahas tentang RT yang sempat disinggung Mas Yun dalam live IG yang kemarin. Yang menarik sebenarnya bukan hanya captionnya saja, tapi tanggapan Mas Yun kepada teman-teman sobat ngarit yang berkomentar di postingan ini. Coba kita lihat. Nah, ini di komentar ini. Tetaplah menuju jalanmu Mas, walaupun banyak batu-batu yang menghalangimu. Ya, nah ini. Termasuk RT yang dimaksud nih. Jawabannya Mas Yun nih yang ngeri ini. Ini sebuah peringatan ini sebenarnya. Jangankan RT yang nyari saya pas rame-rame ini. Keluarga bundamu dan bundamu saja bisa kepleset jika tidak hati-hati menghargai adanya saya. Ngeri, ngeri. Ini secara terbuka Mas Yun menyampaikan ini. Padahal kalau kita lihat hubungan antara Mas Yun dengan Bunda Fauzana itu baik-baik saja. Tapi dalam kondisi begitu Mas Yun bisa mengeluarkan pernyataan yang kalau menurut saya ini pedas sekali. Kalau dilihat dari bahasanya ini memang bahasanya Mas Yun. Dan yang disebutkan di komentar ini Pak RT, kemudian Bunda, keluarga Bunda, itu saya kira hanya bagian kecil dari contoh yang disampaikan Mas Yun. Saya rasa kalau kita lihat sekarang itu yang dekat atau merasa dekat dengan Mas Yun itu banyak sekali. Orang-orang yang sebelumnya itu jarang berinteraksi dengan Mas Yun, kemudian sekarang menjadi sangat dekat, intensitasnya juga sangat dekat dengan Mas Yun. Tapi catatan yang diberikan Mas Yun ini yang perlu kita cermati. Jangan sampai kepleset, itu intinya. Kalau dilihat dari captionnya, di situ jelas satu persatu gugur karena ulahnya sendiri.
Jadi kalau menurut saya itu ada dua hal yang menjadi catatan dari Mas Yun. Pertama itu mereka bisa jatuh dengan tingkahnya sendiri, karena tingkahnya sendiri atau kelakuannya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, jika tidak hati-hati menghargai adanya Mas Yun sendiri. Itu. Kalau menurut saya ada dua hal itu yang menjadi penekanan Mas Yun di sini. Gila. Coba teman-teman responnya gimana menanggapi ini? Melihat Mas Yun yang sikapnya terkesan keras seperti ini. Menurut saya mungkin Mas Yun mulai mencoba untuk menampilkan jati dirinya Mas Yun sesungguhnya seperti apa. Kalau saya melihatnya begitu, karena kalau kita amati dari 3 kali Mas Yun live di IG, itu sudah mulai nampak jati diri Mas Yun yang sesungguhnya. Coba teman-teman lihat rekotan-rekotan dari teman-teman, baik itu di YouTube, di Instagram maupun di TikTok. Coba teman-teman lihat, pasti beda sekali cara bicaranya, penekanan katanya, kemudian hal-hal yang disampaikan Mas Yun, poin-poin yang disampaikan Mas Yun, itu sepertinya kesannya itu lebih tegas dari sebelum-sebelumnya. Coba teman-teman perhatikan. Ini silakan kalau teman-teman yang pendapatnya berbeda, silakan berkomentar di bawah. Coba. Ucapmu itu geni Mas, doanya orang yang teraniaya akan dijabah. Waduh, satu persatu clue-nya keluar lagi. Lanjutkan ketua biar orang-orang semakin paham keadaan dirimu sebenarnya. Mulai melebar ini teman-teman, ini mulai berasumsi diweireti jalan sing lunyu ndek belanti mas ra kepleset. Maaf Mas G, takutnya yang nggak paham malah nyerang habis-habisan keluarga Fauzana. Terima kasih. Nah itu tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya Pak RT, Bunda Fauzana dan keluarga Bunda Fauzana itu contoh, sebagian dari contoh yang menjadi penekanan Mas Yun. Itu hanya contoh. Jadi saya rasa janganlah kalau sampai harus menyerang Bunda kembali atau keluarga Bunda lagi. Janganlah, karena kita tahu hubungan Mas Yun dengan Bunda Fauzana sekarang masih baik-baik saja. Yang bijak Mas, jangan bikin sobat ngarit salah paham. Tahu sendiri anak-anak bar. Oh, mungkin maksudnya tahu sendiri anak-anak barbar. Kasihan keluarga sana kalau nanti dihujat. Kalaupun itu memang benar, mending jujur apa adanya, itu lebih baik. Nah ini mulai banyak yang salah tangkap kalau menurut saya. Seolah-olah itu keluarga Bunda Fauzana atau Bunda Fauzana sendiri tidak menghargai Mas Yun. Bukan itu sebenarnya. Itu hanya contoh saja. Karena kita lihat yang paling dekat. Coba amati, yang paling dekat siapa? Jelas-jelas Bunda Fauzana sendiri, Mas Roni, Anas, sekarang ada Pak Edi, ada Mas Bayu, ada Mas Nanang, ada Pak Budi Aromex, dan jelas keluarga Bunda itu. Dan yang paling mensupport adalah Papi Tom Liava dengan Mami Esti itu. Jadi ya harapan saya teman-teman tidak salah mengartikan dari
komentarnya Mas Yun tadi, karena terus terang saja ini view-nya banyak sekali, komentarnya juga banyak sekali. Pasti komentar Mas Yun itu dibaca oleh teman-teman. Itu. Nah, ini tentang kaosnya Mas Yun sendiri ini. Yang putih cetakan pertama hanya ada 2, Mas Yun dan Amak Bunda. Yang hitam cetakan kedua, tapi lebih keramat yang cetakan pertama kayaknya. Kalau ini udah lama, malah sebelum yang putih tak cetak. Oh, berarti ini yang pertama. Nah, ini lanjutannya nih. Yang pertama jatuh RT. Makanya saya selalu menjauh dengan orang. Makanya saya selalu menjauh dengan orang-orang yang merasa dekat dengan saya, sama saya. Mulut saya tidak pernah berucap, tapi hati saya. Nah, ini ngeri. Ikut kata hati, Mas. Kalem-kalem, woi, kalem. Itulah teman-teman, ini banyak sekali, ada 880 komentar dari teman-teman Sobat Ngarit. Jadi sekali lagi, jangan salah arti dengan atau salah memahami dengan komentarnya Mas Yun yang ini. Jangan salah mengartikan, karena fatal kalau kita salah mengartikan. Itu tadi ada yang mulai berasumsi jangan sampai menyerang ke pihak Bunda Fauzana, karena itu bukan ke situ ranahnya, arahnya bukan ke situ. Yang ingin disampaikan Mas Yun itu kurang lebihnya, ya berhati-hatilah orang yang sekarang itu dekat dengan Mas Yun, karena kejatuhannya itu bukan karena Mas Yun, tapi karena diri mereka sendiri. Nah, ketika mereka sudah di atas, view-nya sudah banyak, kemudian mereka seolah-olah menjadi arogan dan lain sebagainya, itu yang ditakutkan Mas Yun. Itu kalau menurut saya. Tapi bagaimanapun juga ini Viti ini sangat keras lah kalau menurut saya. Sangat keras. Terlebih ke teman-teman terdekat Mas Yun, entah siapapun itu. Bukan hanya Bunda Fauzana, keluarga Bunda, Mas Roni, kemudian yang lain-lain lah semuanya. Mungkin bisa juga termasuk adiknya Ridho. Karena apa? Karena Ridho sekarang sedang menjadi idola baru selain Mas Yun. Dengan kelucuan Ridho, kemudian gaya Ridho ketika dia jualan, yang apapun yang ada di sekitarnya akan dijual. Gitu. Itu sangat keras sebenarnya, sangat keras kepada orang-orang terdekat Mas Yun. Tapi boleh juga, memang seharusnya begitu. Artinya Mas Yus tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada rasa sungkan menyampaikan itu, karena memang benar pahit manisnya itu harus disampaikan. Jangan sampai itu menjadi bumerang di kemudian hari, karena itu sudah kejadian dengan Pak RT. Itu. Kalau kita lihat di sini sebenarnya Mas Yun itu mencoba untuk mengantisipasi jangan sampai itu terjadi kembali. Itu kalau menurut saya. Oke teman-teman, saya kira begitu saja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sakbabatan. Srek, srek, srek.